Welcome back ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nama saya Denta Ihsan Sahputra dan panggil saja saya Denta. Oke, kita lanjut fokus. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya teman-teman ya, menurut saya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering saya dengar dari teman-teman dan sahabat-sahabat trading saya yang menanyakan salah satunya adalah, Mas, butuh berapa lama sih untuk menguasai skill trading forex? Butuh berapa tahun sih sampai kita bisa profitable dan bisa menghasilkan dari trading forex? Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan yang pertama yang tadi, ada nggak sih jalan pintas untuk sukses di trading forex? Jawabannya saya belum tahu. Jawabannya saya belum tahu ya teman-teman ya. Tapi kalau jalan tol teman-teman, saya akan sharing buat teman-teman di video kali ini. Nah, jalan tol ini mungkin bukan shortcut yang teman-teman. Jalan tol ini mungkin bukan shortcut ya teman-teman, tapi ini adalah cara yang saya akan tempuh kalau saya dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Saya ulangin lagi, tapi ini adalah cara yang saya akan tempuh kalau saya dikasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Jadi kalau saya Denta yang teman-teman kenal hari ini punya kesempatan untuk bertemu diri saya sendiri dulu waktu saya belajar trading, maka ini adalah pesan yang akan saya sampaikan kepada diri saya sendiri dulu waktu belajar trading. So, video ini teman-teman temanya adalah bagaimana caranya membangun trading plan dan meningkatkan skill trading di forex trading tanpa harus menghabiskan waktu bertahun-tahun, berdarah-darah, atau bahkan loss jutaan, loss puluhan juta, atau bahkan sampai loss ratusan juta di forex trading. Nah teman-teman, saya ingin banget sharing tentang topik ini, tetapi untuk bisa sharing semua secara keseluruhan supaya teman-teman menerimanya tidak setengah-setengah gitu, maksudnya supaya tidak terjadi misleading ya teman-teman ya, saya butuh waktu 1 jam lebih lama untuk menjelaskan ini semua ke teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, saya akan menge-share video lainnya untuk teman-teman, khususnya bagi teman-teman pemula, karena saya juga pemula. Saya akan nge-share video lainnya di channel ini khususnya ya, karena channel ini baru juga. Mohon supportnya, minta tolong di support channel ini agar channel ini bisa berkembang atau lebih semangat lagi untuk memberikan motivasi-motivasi ataupun bimbingan ataupun
tips-tips untuk kita trading seperti itu teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi. Dan mungkin juga teman-teman ada yang ingin bertanya karena belum paham. Jika teman-teman dari penjelasan saya ini ada yang belum memahami atau mengerti dan ingin bertanya gitu, teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya. Jadi saya ingin menyampaikan ini semua secara langsung buat teman-teman semua. Untuk itu teman-teman, saya membuat video ini khusus buat teman-teman di mana kita bisa membahas ini cara tercepat yang saya tahu untuk bisa menguasai skill trading, untuk bisa menghasilkan, dan untuk bisa sukses di industri trading forex. Seperti itu teman-teman. Yang pertama saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri yang dulu. Yang pertama saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri yang dulu, yaitu tentang ekspektasi. Apakah saya sudah memiliki ekspektasi yang jelas dan juga realistis tentang trading forex? Saya akan menanyakan ini kepada diri saya yang dulu. Tentang ekspektasi yang jelas dan juga realistis tentang trading forex. Saya akan menanyakan ini kepada diri saya yang dulu sebelum saya terjun trading atau for living di trading. Saya akan menanyakan ini terlebih dahulu kepada diri saya. Yang kedua, saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri yang dulu, yaitu tentang skill. Apakah saya sudah mempunyai skill atau belum? Bagaimana caranya saya meningkatkan skill ke the next level? Oke, di yang kedua ini saya membahas skill bukan knowledge ya teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, mengikuti kelas, ataupun baca buku dan lain-lainnya. Teman-teman dapat knowledge. Nah, di sini kita membahas bagaimana caranya diri saya yang dulu mempercepat merubah knowledge tadi menjadi sebuah skill. Mempercepat merubah knowledge tadi menjadi sebuah skill. Paham teman-teman ya? Dan yang ketiga, saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri yang dulu, yaitu tentang efisiensi. Apakah saya sudah mempunyai efisiensi? Jawabannya pasti belum. Karena dulu saya trading otodidak. Dan bagaimana caranya saya mendapatkan pengalaman trading bertahun-tahun? Dalam hitungan bulan, dalam hitungan minggu, atau bahkan hitungan hari. Di mana saya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang seharusnya saya lakukan dengan lebih cepat, sehingga saya bisa menemukan sistem trading yang profitable lebih cepat, sehingga saya bisa sukses lebih cepat di industri trading. Jadi yang ketiga ini saya akan bertanya kepada diri saya sendiri yang dulu, apakah saya mempunyai efisiensi dan bagaimana caranya mendapatkan efisiensi? Saya memang mungkin saya tidak mengerti apa itu efisiensi. Karena saya belajar di trading itu secara otodidak ya teman-teman ya. Jadi saya nggak mengerti hal-hal tersebut. Saya taunya entry,
pasang SL, pasang TP, selesai. Cari posisi, pasang SL, pasang TP, selesai. Seperti itu teman-teman. Tapi ketika saya makin lama, makin kesini ikut seminar dan lain-lainnya, seperti hal yang kedua, itu bisa mengikuti seminar, bisa ikut pelatihan, bisa ikut kelas atau baca buku dan lain-lainnya. Tapi catatan di nomor 2, bagaimana caranya diri saya yang dulu mempercepat merubah knowledge menjadi sebuah skill. Nah, itu pertanyaannya. Jadi ada sangkut pautnya dengan yang ketiga, efisiensi ini. Nah, efisiensi ini kita mempunyai pengalaman dari contohnya tahun 2000 misalkan. Tahun 2000 kita trading sampai sekarang gitu. Berarti kan udah 23 tahun gitu, teman-teman. Nah, di dalam sorry teman-temannya, tenggorokannya sedikit serak. Di dalam 23 tahun itu, apakah kita di situ-situ aja atau kita sudah mempunyai efisiensi? Kita pasti sudah mempunyai efisiensi dong. Karena kita sudah melewati atau mendapatkan pengalaman trading bertahun-tahun, berhari-hari kita trading gitu kan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah sampai sekarang kita sudah efisiensi? Itu loh. Jadi saya kembali lagi, saya akan bertanya kepada diri saya sendiri yang dulu gitu, apakah saya sudah mempunyai efisiensi dan bagaimana caranya saya mendapatkan pengalaman trading bertahun-tahun tanpa, dengan catatan, tanpa tanpa harus membuang-buang waktu ataupun yang lain-lainnya, seperti itu teman-teman. Oke, kembali lagi, dimana saya belajar dari kesalahan yang harusnya saya lakukan dengan lebih cepat. Maksudnya itu kayak kita belajar nih otodidak. Kalau kita sama mentor ataupun guru atau senior, mungkin kita akan lebih cepat gitu memahaminya dibandingkan kita mencari sendiri. Kita harus misalkan pakai indikator ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, seperti itu teman-teman ya. Sehingga saya bisa menemukan sistem trading yang profitable-nya lebih cepat, sehingga saya bisa sukses lebih cepat di industri trading. Nah, itu kegunaan efisiensi teman-teman. Saya akan mengingatkan kepada diri saya yang dulu untuk menerapkan efisiensi kepada diri saya sendiri agar saya bisa sukses lebih cepat di industri trading. Seperti itu teman-teman. Dan yang keempat, saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri yang dulu, yaitu tentang confidence. Confidence itu kepercayaan diri teman-teman. Apakah saya sudah mempunyai confidence? Saya akan bertanya kepada diri saya sendiri. Dan saya akan bertanya bagaimana caranya saya meningkatkan kepercayaan diri saya. Kita tahu nih kalau harus cut loss, less the profit, kan? Kita tahu untuk sukses harus menggunakan money management yang bagus. Kita tahu untuk risk reward, untuk sukses kita harus disiplin dengan trading plan. Kita tahu untuk sukses kita harus punya risk reward yang bagus. Kita harus berani menahan profit kita sampai mencapai target.
Kita sudah tahu itu semua teman-teman. Tapi tanpa percaya diri yang tinggi, kita tidak bisa mengeksekusi atau mengaplikasikan apa yang kita tahu. Terkadang kita udah setup nih. Kita udah setup di sini, entry-nya, SL-nya di sini, TP1 di sini, jika TP1 ambil TP1 gitu ya. Jika TP2 di sini, jika 1:2 gitu. TP3 di sini setelah kita udah entry, beberapa hari kemudian kita udah TP1, kita udah melewati TP1 dan di open posisi kita ngambil TP2 belum sampai, terus kita udah profit, kita tarik gitu tanpa menyentuh apa yang kita targetkan. Nah, itu belum percaya diri teman-teman, belum confidence. Dan saya akan menanyakan ini kepada diri saya yang dulu seperti ini, apakah kamu sudah mempunyai confidence? Apakah saya sudah mempunyai confidence? Seperti itu teman-teman. Pengalaman bikin saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi confidence teman-teman, percaya diri bikin saya bisa melakukannya. Nah, kita tahu semua itu teman-teman, transaksi di market gitu kita tahu. Tapi ketika kita entry, terkadang banyak sekali teman-teman saya atau sahabat-sahabat saya yang trading itu terkadang belum mencapai target, mereka sudah di cut loss atau profit gitu, ataupun seperti itu. Nah, di sini confidence sendiri untuk sukses di industri trading teman-teman bukan hanya perlu menjadi orang yang punya pengalaman, tapi teman-teman perlu menjadi seorang trader yang punya confidence, seorang trader yang punya percaya diri. Karena apa? Karena tanpa percaya diri kita tak akan bisa sukses di industri ini. Seperti itu teman-temannya. Hal yang keempat yang bakal saya lakukan atau saya berikan, saya mempertanyakan kepada diri saya sendiri yang dulu waktu belajar di trading forex. Dan yang terakhir, dan ini juga salah satu salah satu yang penting juga saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri yang dulu, yaitu tentang psikologi. Apakah saya sudah mempunyai psikologi yang kuat di forex trading? Jawabannya mungkin belum, karena saya dulu pelin-pelan, ragu, sering ikut-ikutan. Orang ngelihat orang profit banyak, kita ikut dia. Yang ini lebih banyak, kita ikut dia. Kita ikut ini dan ikut ini. Terkadang melihat YouTube pun, kalau misalkan kita ini merasa cocok, kita ikut, tapi kita tidak mempraktekkan kepada diri kita sendiri atau mengevaluasi kepada diri kita sendiri. Dan inilah yang kelima yang saya ingin sampaikan kepada diri saya sendiri waktu dulu, waktu belajar trading, psikologi trading. Bagaimana caranya saya meningkatkan psikologi saya agar bisa kuat dan tidak terganggu? Kita tahu kalau ada di mana hari ini kita loss, hari ini kita profit, atau minggu ini kita loss, minggu ini kita profit. Ketika minggu ini kita profit, mungkin psikologi kita stabil atau aman, biasa-biasa aja, bahkan naik, senang, gembira, bahagia. Atau minggu ini kita loss dan mungkin psikologi kita langsung tidak stabil, kata drop atau dendam dan lain-lainnya. Waduh, gimana ini saldo kredit kita
ketarik, balas dendam, ingin membalikan, berarti kan tidak stabil teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin inilah 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri yang dulu waktu belajar trading otodidak, agar saya bisa sukses di industri trading forex ini dan tidak menghabiskan semuanya waktu ataupun lain-lainnya. Jadi pada video ini saya ingin mengingatkan atau memberitahu kepada diri saya sendiri yang dulu, jika saya ingin sukses di industri trading forex ini, terlebih dahulu saya harus mempunyai 5 hal di atas tersebut ya teman-teman. Yaitu satu, saya harus mempunyai ekspektasi. Ekspektasi teman-teman, saya harus mempunyai ekspektasi. Buat teman-teman yang ingin lebih cepat sukses di dunia trader, saran saya, teman-teman harus mempunyai ekspektasi dulu. Dan kedua, saya harus mempunyai skill. Teman-teman harus mempunyai skill. Ikut seminar belum tentu. Saya ikut seminar belum tentu saya mempunyai skill. Saya membaca buku belum tentu saya mempunyai skill. Tapi bagaimana caranya kita ikut seminar itu menjadikan skill buat kita. Bagaimana caranya kita membaca buku, kita jadikan skill. Itu teman-teman. Yang ketiga, saya harus mempunyai efisiensi. Yang keempat, saya harus mempunyai confidence. Dan yang kelima, saya harus bisa menjaga psikologi saya. Nah, buat teman-teman, jika ingin sukses di industri trading forex ini, mungkin hal yang harus dilakukan awal, mungkin 5 hal ini yang harus dilakukan buat teman-teman yang ingin sukses di industri trading forex. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Teruntuk teman-teman yang belum mengerti atau memahami dan ingin bertanya-tanya, boleh teman-teman ya. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar hal apa yang tidak dimengerti atau hal apa yang ingin ditanyakan. Sebisa mungkin saya akan menjelaskan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, dan apa yang saya pernah pelajari di industri trading ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman trader pemula seperti saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.